Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa wa ala barik alihi wa alaih. sahbihi kama la nihayata li kamali wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, siang hari ini siang yang sangat membahagiakan bagi saya pribadi dan juga bagi pesantren Modern Al-Amanah. Datang seorang tamu, bukan sembarangan tamu. Beliau adalah Profesor Ali Aziz yang sudah kita kenal. Buku-buku beliau tersebar di berbagai tempat dan menjadi rujukan umat Islam dalam menjalani hidup. Dan beliau juga guru besar di UIN Sunan Ampel. Kunjungan beliau di berbagai negeri sudah kita baca, baik di Eropa, di Amerika, di Afrika. Sayang kalau kunjungan beliau di luar negeri, tapi tidak berkunjung di pedesaan. Betul. Dan alhamdulillah siang kali ini beliau berkenan menyempatkan waktu hadir di pesantren kita. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam, Pak Yai Nur. Sehat, Bro? Sangat sehat. Alhamdulillah. Sangat sehat. Yang pertama kami senang. berbahagia rawuh panjenengan, moga-moga rawuh panjenengan di tempat kami membawa keberkahan bagi kami dan seluruh keluarga besar. Saya juga mungkin mengharap berkah dari panjenengan dan seluruh warga pesantren. Amin. Pemirsa kita ini adalah wali santri dan pemerhati pendidikan. Oleh karena itu saya ingin mendapatkan informasi, bagaimana dulu Prof tentu tidak serta-merta menjadi seperti sekarang. Ya, Profesor dulu menjalani kehidupan yang sangat panjang, kemudian berhasil mendapatkan gelar akademis tertinggi, kemudian juga berhasil mengabdikan ilmunya di sebuah perguruan tinggi yang sangat ternama, dan juga lebih penting lagi jarang ada seorang yang ilmuwan kemudian juga pandai menulis dan berbicara, dan itu sedikit yang punya kemampuan seperti itu. Oleh karena itu saya kami ingin tahu kira-kira siapa ya yang bisa memberikan semacam motivasi sehingga Prof bekerja sungguh-sungguh sampai menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Jadi ya memang gini ya, saya itu bisa menulis karena semangat saja ya. Yang lebih pintar dari saya banyak Pak Kiai. Banyak. Tetapi takut salah. Takut ketahuan nanti dia tidak bisa. Nah, oleh karena itu penulis-penulis yang ada ini saya kira bukan mesti orang terpandai, tetapi orang yang punya percaya diri. Maka saya dimanapun berada, saya kepada mahasiswa juga begitu. Jadi dunia ini akan dimiliki oleh orang yang punya percaya diri. Saya suatu hari diminta untuk mendidik kader ulama. Pertama yang saya tanamkan, saya tidak berbicara keilmuan karena Anda a'lamu minni, Anda lebih tahu dari saya. Yang miskin dari kamu adalah rasa percaya dirinya. Itu ya. Rasa percaya dirinya itu yang kurang, self confidence kurang. Banyak penulis-penulis buku yang di Gramedia di sini itu saya lihat itu ya hanya begini-begini aja. Betul. Ini tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Anda. Akhirnya kopiannya saya lepas, saya pukulkan semuanya gini. Kamu bangkit. Kamu harus nulis itu. Nanti dunia itu akan dikuasai oleh orang-orang yang dilun. Itu saya begitu. Jadi rasa percaya diri. Tapi kan nggak serta-merta percaya diri itu muncul begitu saja. Nah, itu harus dipompa dulu. Waktu itu saya membuat doktrin. Orang minder itu kafir, catat. Gitu. Saya bilang itu Pak Kiai. Kalau kamu tidak setuju, silakan bantah saya. Ayo saya tunggu. Gitu. Bantah. Tidak bisa Pak Ustadz, berarti tidak boleh disolati. Siapa bilang? Gitu. Lawannya syukur apa? La in syakartum lawannya apa? Kufur. Berarti orang tidak berani nulis itu tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Itu keilmuan itu. Jadi percaya diri. Nah itu dulu. Maka pondok ini saya kira sudah benar.
sudah pada jalan yang benar, bagaimana memberi keilmuan dan rasa percaya diri. Itu yang penting. Saya Pak Kiai ya, ketika saya diminta jadi imam di Teheran. Imam di Teheran. Pak Kiai tahu bahwa Teheran kan pusatnya orang-orang menghafal Quran. Itu tuh. Saya itu ke toilet berkali-kali Pak Kiai itu. Berkali-kali. Saya udah bilang, masa saya bisa menyemangati orang, kok gagal menyemangati diri sendiri. Saya malu tuh. Istri saya membelikan obat antri diare itu. Ini bukan diare, ini stres ini gitu. Nah, ternyata sampai di sana juga tidak ada apa-apa. Jadi untuk wali santri dan anak-anakku santri semuanya itu, Allah jalani yang kau takuti, maka yang kau takuti itu akan hilang sendiri. Gitu. Kemudian peran orang tua terhadap panjenengan. Karena saya itu sejak kecil saya itu Pak Yai ya. Kecil saya itu kan jarang tidur di rumah. Lahir di mana toh? Di Lamongan saya. Oh, di Lamongan. Tidur saya kan di Langgar Pak Yai. Zaman-zaman kecil kita dulu lebih banyak tidur di sana. Di Langgar, di Musala itu tidur pun jadi di situ. Bahkan kalau berangkat sekolah kan dari situ. Itu ya. Kemudian setelah itu kemudian saya lulus ibtidaiyah, kemudian mondok. Setelah itu sudah tidak pernah jumpa sama orang tua. Keduanya masih sugeng? Oh, sudah wafat sudah lama. Itu sudah lama. Tapi waktu di pondok orang tua masih sugeng. Ini waktu di pondok yang nyekolahkan saya itu adalah kakak saya yang tidak punya anak. Nah, yang tidak punya anak kakak saya itu. Jadi akhirnya tidak punya anak, kemudian menyekolahkan saya. Andaikan mungkin kalau itu kakak saya ditakdirkan punya anak, mungkin saya tidak ada yang nyekolahkan di pondok pesantren Pak Kiai. Itu ya. Jadi seluruh takdir itu memang dirancang Allah untuk sesuatu yang besar. Maka saya pesan kepada wali santri, apa saja yang terjadi itu bukan karena Allah marah kepada Anda, enggak. Allah sedang membuat desain masa depan. Betul. Itu ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu Allah tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu, itu doktrin yang hebat. Jadi percayalah, bangkitlah. Ada kesulitan apapun bangkit. Nah, ayat inilah yang membuat Jeffrey Lang Amerika Serikat itu sampai dia menangis membaca ayat ini. Tidak ada firman di kitab manapun yang membuat statement seindah ini. Nah, jadi saya sendiri bisa menulis buku itu juga ada ceritanya Pak Kiai. Saya tahun 90-an, saya itu ceramah itu bisa setahun itu 500 kali. Lebih, 550. 50. Terus berarti saya lebih dari 2 kali. Lebih. Itu kemudian saya waktu jadi imam di Afrika, waktu itu diminta siapa yang bisa ceramah bahasa Inggris, bisa bahasa Arab dan bisa tilawah, mujawad, kemudian bisa jadi imam. Saya ya mungkin aja Pak ya itu barang ilmu katon, artinya itu bisa dipelajari aja kok. Kenapa enggak bisa? Langsung saya beli kasetnya Muammar, Maria Ulfa dan sebagainya, itu saya hafalkan. Syekh Abdul Basit, saya hafal saya sendiri. Akhirnya saya bisa. Kemudian mana ngimami seperti Syekh Abdul Basit yang ini gimana? Kemudian Sudes gimana? Kemudian waktu itu belum ada Mahir Ma'ikil, tidak ada. Surem gimana? Itu saya cari betul itu. Makanya saya sampai di Afrika. Padahal yang korek banyak. Tapi tidak bisa bahasa Inggris. Betul. Ada yang bisa bahasa Inggris, tidak bisa itu. Maka di sini ini benar kalau bagaimana menjadi santri yang internasional. Ya harus betul. 2 bahasa. Ya, betul. Tidak mungkin kalau kita ke sana ngirim yang bisa bahasa Jawa saja. Tidak bisa. Jadi ini saya kira sudah benar. Jadi itu kemudian saya sakit. Sakit itu tidak bisa berbicara. Berapa lama itu? Lama, 6 bulan. Tapi saya waktu itu diam Pak Yai. Diam saya. Nggak bisa berbicara itu ketika bicara tersedak? Ya, suaranya kecil kayak anak TK. Gitu. Tapi saya waktu itu memang tidak minta sembuh sama Allah. Karena saya waktu di Afrika, itu waktu saya sujud itu, saya ini siapa kok saya bisa diundang sampai di sini. Nanti saya khawatir saya jadi sombong, gimana ya. Terus saya doa, ya Allah kalau memang perkedian saya bersafari dakwah itu membuat saya lebih jauh dari surga, hentikan seluruh aktivitas ini. Kok tiba-tiba pulang nggak bisa bersoal, berarti yang sudah berarti kan Allah menyelamatkan saya. Sudah.
Kemudian itu saya sampai periksa ke dokter ini tapi tetap salah. Nah, kemudian karena ternyata itu saya tidak bisa bicara itu fungsinya adalah supaya saya tidak ngajar, supaya saya tidak ceramah, supaya saya baca buku, berkontemplasi, kontemplasi sehingga saya baca buku apa sih tentang sholat saya baca, self healing, gimana saya ngobati itu, dan akhirnya jadi buku itu, dan buku itu kemudian dibawa ke seluruh dunia. Jadi kalau kita punya kesulitan, ini para wali santri anakku sekalian ya, jangan menganggap dunia itu kiamat. Itu sebenarnya bukan kiamat. Selama bumi itu ada putaran, itu selalu ada masa depan. Jangan-jangan itu awal dari kesuksesan, betul, bukan kiamat. Gitu. Kami mempercayai tentang keyakinan, mempercayai tentang percaya diri seperti yang Profesor. Cuma yang ingin kita pertajam itu, mulai kapan Profesor betul-betul menghayati tentang arti penting iktimatu alal nafsi ini loh. Karena ya semua orang punya, tapi tidak sekokoh itu gitu. Ya, itu saya ketika saya sudah lulus dokter. Jadi sebelum itu belum ada sama sekali, Pak. Nulis itu saya itu kalau waktu sebelum dokter itu mulai alinea saja itu apa ini alinea itu? Apa ini? Dimulai dicoret lagi. Dicoret lagi. Dihapus mulai lagi. Akhirnya masih ketik waktu itu. Masih ketik. Masih ketik coret lagi, buang lagi. Coret lagi, buang lagi. Gitu. Ya karena ragu, was-was ini loh. Nah, ternyata kemudian anak saya waktu itu yang bilang begini, ayah ini dokter kok nggak ada buku yang ini. Malu ya, ayah. Malu ya, aku ya, gitu. Malu aku ya. Langsung tep gitu. Itu menjadi pemicu. Iya betul. Malu saya. Ini dokter temuannya apa kok nggak jelas gini ya. Gitu. Jadi anak itu gitu, anak yang cerewet, anak yang itu bantahan, itu bukan anak itu bantahan, bukan. Yang nyebut cerewet, nyebut ngeyel itu kan kita. Sebetulnya itu anak itu kritis. Betul. Dan itu kekritisan itu menopang kita. Betul. Gitu. Jadi ternyata, iya saya bilang istri saya, iya. Saya harus nulis. Saya waktu nulis itu Pak Yai, saya beritahu. Saya pertama nulis itu doa itu. Saya ditertawai lagi. Dokter sekolah jauh-jauh hanya bisa nulis kumpulan doa. Di mana tuh S3-nya, Prof? Saya di Surabaya saja. Jadi dikritik itu. Sekolah tinggi-tinggi. Bukunya bisa doa saja. Saya masih ingat itu. Orang yang mengatakan wajahnya sampai sekarang masih ingat. Itu. Tapi tidak apa-apa saya. Saya nulis lagi. Waktu itu buku tentang hijrah. Saya tulis lagi. Alhamdulillah lebih lancar. Itu. Sehalaman itu bisa sampai seminggu itu. Enggak jalan-jalan ini. Sampai seperti itu ya? Iya, memang. Kemudian saya tiba-tiba ketika nulis buku, kemudian ada majalah Nurani yang itu saya diminta untuk membuat rubrik tentang mu'alaf. Itu kalau Rabu terbit itu mulai Ahad itu sudah tidak bisa tidur. Apa ini yang itu? Nulis itu sampai saya konsep portas itu sampai lagi. Ya, jadi ya semua itu ada proses gitu lah. Dan itu satu pemicunya itu. Kemudian kalau yang di majalah itu juga ini dipaksa toh Pak. Kan harus dipaksa. Nah, itu dipaksa. Makanya saya mau minta kepada anak-anak yang sudah lulus itu, kamu harus nulis di majalah-majalah yang tidak terkenal rutin, dipaksa. Saya sampai hari ini nulis di majalah Nurul Hayat, Nurul Hayat, ya itu berapa puluh tahun itu ya gitu Pak Yai. Jadi kalau ini di telepon, ini sudah deadline, itu saya tidak bisa tidur. Gitu. Tapi saya senang diberi tantangan. Anda kan tidak ada pressure, tidak bisa. Betul. Jadi harus ada pressure. Ya, betul. Gitu. Ini anak-anak yang S2 tidak mungkin nulis tesis itu kalau tidak dipaksa. Betul. Harus dipaksa dan diapresiasi. Harus diapresiasi, dipaksa dan diapresiasi. Nah, gitu. Nah, itu bermulanya soal itu. Jadi saya itu dakwah dengan ceramah itu dulu. Kemudian saya baru nulis itu baru akhir tahun 2000-an itu baru. Jadi ini masa ini sehingga sekarang ini saya ini kewalahan Pak Yai gitu. Seperti saya sekarang ini
Buku saya yang sekarang saya susun kecil-kecil ya, itu berbagi damai melalui sholawat Nabi itu. Jadi kita yakinkan bahwa coba kalau lihat orang miskin itu, mbok ya kamu itu jangan diam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan cahayamu kepada cahaya nabimu untuk orang yang pekerja keras itu supaya dia tetap tidak menjadi mental pengemis. Jadi kita tuh diam-diam itu mensupport dunia. Iya, betul. Itu. Kemudian sekarang yang saya tulis lagi itu ini adalah pedoman tausiah Indonesia. Itu saya melihat di buku Juma' Amin. Juma' Amin Abdul Aziz itu Al-Azhar toh. Yeah. Al-Azhar itu bagus, saya tulis. Kemudian masih ada yang saya revisi hari ini tentang buku religi. Religi itu singkatan renungan 5 menit tiap pagi. Jadi sebelum berangkat kerja harus diisi nasi ya atau kopi itu plus itu 5 menit asupan rohani supaya hari itu menjadi yang cerah. Hari yang kecuali dohiriyah juga batiniyah. Iyalah gitu. Jadi di situ saya tulis namanya setiap matahari terbit pandang matahari dan katakan dengan terbitnya matahari saya yakin terbit pula harapan-harapan baru untuk saya. Harapan baru. Begitu. Matahari terbenam, ya Allah terima kasih saya ternyata masih hidup dan saya yakin seluruh masalah yang saya hadapi tenggelam bersama matahari. Jadi optimisme. Tadi yang kaitannya dengan bahasa Inggris, Bro. Bahasa Inggris maharatul lughah itu kan untuk takalum itu kan nggak gampang. Ada gampang. Okay. Itu mulai kapan, Profesor, punya keberanian untuk menyampaikan agama dengan 2 bahasa di negara yang memang menggunakan 2 bahasa itu? Sekarang itu gini, yang paling pokok itu adalah kemauan dulu. Orang Inggris itu walaupun kita salah itu paham, Mbak Yai. Kenapa sih kita kok... Sekarang Mbak Yai ya, ini ada anak-anakku santri ya. Anak-anak kalau ada orang Arab, ajak ngomong bahasa Arab. Salah-salah sedikit itu tidak apa-apa. Wong kita itulah ada orang Belanda ke sini. Saya ingin makan kepada nasi. Ya, itu salah. Ya, tapi kita paham. Ya, betul. Kita paham. Itu native speaker. Ya kan gitu. Ya. Kita ngomong mamanya, saya ingin tidur di bawah kasur. Ya paham kalau itu salah. Tapi kan saya... Iya, betul. Paham karena. Nah, kenapa kita takut? Jadi yang itu. Kembali kepada kepercayaan diri. Iya, betul. Itu. Saya itu diminta ceramah khutbah bahasa Inggris di Hong Kong. Ya, apa ini kalau saya ngomong tiap hari gampang. Ini khutbah ini. Nah, saya kemudian membaca buku The Holy Quran karangan siapa itu yang tebal itu orang Pakistan. Iya, betul. Ya, itu The Holy Quran. Betul. Saya hafalkan keterangan di bawahnya. Kuntum khairu ummatin, terjemahkan tafsirnya bahasa Inggris tak hafalkan. Gitu. Jadi saya di mimbar itu bukan ahli ini, Pak. Ini adalah isinya buku itu. Saya hafalkan itu 2 hari. Pokoknya saya jalan pagi ya itu. Setelah khutbah itu, how long have you been in United States? Berapa tahun kamu di Amerika? Bahasamu. Saya diam saja. Itu dianggapnya saya itu bisa, Pak ya. Itu hafalan itu, Pak ya. Ya, ada. Kemarin itu saya dari Amir Ali dah itu, The Holy of God. Ya, Yusuf Ali. Yusuf Ali. Kalau namanya sama dengan. Nah, itu. Kemarinnya gitu, itu ada orang di Arizona. Orang sekolah di Inggris di Arizona. Saya punya jamaah di sana. Terus telepon saya, Prof, ini saya diminta khutbah. Ente kalau enggak mau khutbah, jangan panggil saya temanmu lagi. Firaq. Hadza firaqu baini wa baini. Gitu. Saya enggak bisa. Saya kirim jam ini. Itu malam Jumat itu. Saya kirim teks yang pernah saya khutbahkan di Hong Kong, kamu hafalkan. Gitu. Di sana appreciate gini. Wah, bagus. This is the first khutbah for me. Ini adalah khutbah pertama kali dalam sejarah hidup saya. Wali santri pemirsa, subscriber luar biasa perbincangan kita. Tidak banyak memang pembicaraan, tapi substansinya satu, kepercayaan yang luar biasa. Dan ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat istimewa. Apapun yang kita lakukan hendaknya percaya diri. Saya tambahi Pak Yai ya. Itu. Monggo. Anak saya yang di Pak Yai Basori itu pernah cerita sama saya. Itu. Ayah, pulang itu sambil merangkul-rangkul bergembira. Kenapa, Nak?
saya kemarin itu ya disuruh jadi imam, ngimami Yai Basori. Gitu. Yai Basori itu termasuk baik. Betul. Jadi dia membuat pengalaman baru, kebanggaan baru, keberanian baru. Gitu. Jadi itu bagian dari proses pendidikan. Proses pendidikan yang memberikan proud, kebanggaan. Itu masih diingat-ingat. Dan itu Allah menakdirkan. Itu anak saya yang di Belanda itu, ya yang diceramahkan di Perancis, di semua itu anak saya itu ya dari Yai Basori itu. Dan pernah Yai Basori itu terjadwal di Masjid Wali Kota Surabaya itu uzur, dan kebetulan itu yang mengganti adalah anak saya. Anak saya yang dulu diberikan keberanian, itu kemudian ketemu di jadwalnya orang yang memberikan keberanian. Betul. Iyalah, pokoknya itu. Saya itu kalau, ya banyak lah itu. Anak-anak yang sekarang kita didik di kampus itu, yang sekarang pinter di politik pinter, di ceramah pinter, itu enggak selalu anak pinter itu. Betul. Anak yang percaya diri. Yang punya kepercayaan diri, sehingga bisa cepat belajar mau belajar. Dan dia RG Rai Gedek. Iya kayak itu. Betul. Nah, ini motivasi yang sangat luar biasa, sederhana, tapi sebenarnya kunci dari seseorang bisa maju, seseorang bisa bermanfaat. Terima kasih Rawuh Panjenengan dengan satu kalimat percaya diri, menginspirasi seluruh santri keluarga besar pesantren Modern Amanah, dan juga saya berharap moga-moga ini bukan kedatangan yang terakhir. Di kesempatan berikutnya. Iyalah, mumpung masih hidup lah ya. Mengharap kerawan panjenengan. Ya, insyaallah. Moga-moga kami tambah semangat. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscribe. Demikian bincang-bincang singkat dengan Profesor Ali Aziz. Moga-moga membawa keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.